Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Memfira dalam belajar fisika daring kelas 7. Di video kali ini Memfira akan membahas materi mengenai energi. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, jangan lupa kalian siapkan buku catatan dan alat tulis menulis kalian, dan kalian catat poin-poin penting dalam video kali ini. Sehari-hari kita belajar, berjalan, berdiskusi, berolahraga, itu semua adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari yang kita sebut dengan bekerja. Kenapa kita bisa bekerja? Ya, jawabannya karena kita punya energi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan lepas dari kebutuhan energi untuk melakukan kerja. Semakin besar aktivitas kalian, semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, maka kebutuhan energi juga akan semakin besar. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai energi dan perubahan energinya. Jadi, apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Di fisika, benda itu dikatakan bekerja atau kita dikatakan melakukan kerja atau berusaha jika gaya dorong, gaya tarik yang kita gunakan kepada benda tersebut dapat menyebabkan perpindahan posisi dari benda yang kita dorong atau benda yang kita tarik. Jadi itulah yang dikatakan dengan usaha atau kerja. Jadi misalnya kita mendorong mobil. Nah, ternyata mobilnya tidak mengalami perubahan posisi walaupun keringat kita sudah bercucuran. Nah, jadi kita tidak dikatakan melakukan kerja jika mobil tidak mengalami perpindahan tempat. Tetapi kalau kita melangkah hanya satu langkah saja, maka kita sudah dikatakan melakukan kerja atau berusaha. Jadi ada gaya yang menyebabkan benda itu mengalami perubahan posisi, ada perpindahan. Itulah yang disebut dengan kerja atau usaha. Nah, untuk melakukan usaha ini kita perlu yang namanya energi. Energi ini memiliki banyak sekali bentuk. Misalnya ada yang namanya energi kimia. Nah, energi kimia yang sering kita gunakan sehari-hari itu energi yang tersimpan dalam makanan, atau kalau dalam benda itu di dalam batu baterai atau dalam bahan bakar, bensin. Nah, itu termasuk dalam energi kimia. Kemudian ada energi otot yang dihasilkan dari otot tubuh kita. Kemudian ada energi kalor, yaitu energi yang mengalir dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Energi cahaya yang dimiliki oleh cahaya. Kemudian ada energi bunyi yang dihasilkan dari getaran sumber bunyi, energi listrik dari gerakan muatan-muatan listrik, ada energi potensial yang dimiliki oleh benda karena letak atau kedudukannya, ada energi kinetik yang dimiliki oleh benda yang bergerak, semua benda yang bergerak itu punya energi kinetik. Kemudian energi mekanik ini adalah jumlah antara energi kinetik dan energi potensial. Nah, di pembahasan kita nanti, kita akan membahas lebih lanjut mengenai 3 energi terakhir, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Dari manakah energi itu berasal? Nah, sumber energi itu ada 2, ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui, dan ada juga energi yang dapat diperbarui. Apa itu energi yang tidak dapat diperbarui? Yaitu energi yang persediaannya
sumber energi yang persediaannya itu terbatas di alam, dan suatu saat dia akan habis jika kita terus-menerus memakainya. Misalnya bahan bakar minyak, BBM, kemudian batu bara, dan gas alam. Nah, ini ketiga contoh ini merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kemudian ada sumber energi yang dapat diperbarui, yaitu sumber energi yang jumlahnya tidak terbatas di alam, jadi sangat banyak jumlahnya. Nah, contohnya misalnya angin, air, matahari, pasang surut, air laut. Kemudian, energi-energi tadi dapat mengalami perubahan bentuk. Karena energi di alam ini banyak sekali, dan energi tersebut tidak dapat kita ciptakan maupun kita musnahkan. Tetapi, energi tersebut dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Nah, perubahan bentuk energi ini juga disebut dengan konversi energi. Jadi, kata lain dari perubahan energi adalah konversi energi. Nah, contoh-contoh dari konversi energi yang dapat kita sering lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya makanan yang kita makan menyebabkan kita dapat menggerakkan sepeda. Nah, itu adalah perubahan energi kimia menjadi energi otot, menjadi energi mekanik. Nah, begitu juga untuk menggerakkan kendaraan, misalnya mobil. Jadi energi kimia dari bensin digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Jadi berubah menjadi energi mekanik. Contoh lainnya misalnya baterai. Baterai juga termasuk energi kimia yang digunakan untuk menyalakan lampu senter. Jadi energi kimia menjadi energi cahaya. Nah, apakah pada setiap benda itu memiliki energi? Bagaimana perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem di alam semesta ini? Apakah setiap bentuk energi dapat berubah ke bentuk energi lain dalam sistem yang berbeda? Dan bagaimanakah perpindahan energi yang terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, marilah kita melakukan satu eksperimen percobaan mengenai bentuk dan perubahan energi. Silakan kalian download simulasinya. Kalian klik link ini dan download LKPD-nya. Kemudian kalian lakukan percobaan tersebut dengan cermat, teliti, dan disiplin sesuai dengan petunjuk kerja yang ada di dalam LKPD. Kalian tuliskan data hasil percobaan, kemudian ambil kesimpulan dari hasil percobaan tersebut. Oke, jadi bentuk dari simulasinya seperti ini. Ketika kalian sudah selesai mendownload link tersebut, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian klik sistem. Jadi kita akan melakukan percobaan mengenai perubahan energi dari suatu sistem. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Kalian kliklah simbol energi centang. Kemudian kalian lakukan sesuai dengan petunjuk di lembar kerja. Nah, ini dia lembar kerjanya seperti ini. Silakan kalian baca langkah kerjanya dan kalian isi tabel hasil pengamatan. Nah, untuk tabel hasil pengamatan ini silakan kalian catat kembali di buku catatan kalian. Jadi ada 3 sistem, ini sistem pertama, sistem kedua, dan sistem ketiga. Kalian isi masing-masing kotak. Ini sistem 1, sistem 2, sistem 3, dan perubahan energi yang terjadi. Kemudian kalian jawab pertanyaan, kalian tulis kembali pertanyaannya di buku catatan kalian dan jawablah pertanyaan tersebut. Dan terakhir kalian buat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan kalian dan berdasarkan tujuan dari kegiatan ini. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Silakan dikerjakan lembar kerja yang membagikan. Lakukan dengan baik dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.